Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabar Ananda semua? Ibu berharap Ananda semua dalam keadaan sehat selalu. Oke, semandala, spirit, smart, sukses, yes, yes, mantap. Sebelum Ibu lanjutkan, Ibu ada pantun untuk Ananda semua. Hendak pergi ke Pulau Bulu, singgah sebentar membeli jamu. Kita berdoa semoga corona berlalu agar kita segera bertemu. Oke? Ananda semua, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sosiologi sebagai ilmu. Kita akan mengetahui apa saja sih definisi sosiologi menurut para ahli, serta objek kajian sosiologi itu apa saja, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan sosiologi sebagai ilmu. Oke ya, silahkan simak pembelajaran berikut ini. Baik, Ananda semua, kita akan mulai belajar tentang sosiologi sebagai ilmu. Semoga Ananda melalui PowerPoint yang Ibu suguhkan nanti ya dapat paham tentang apa sih sosiologi sebagai ilmu itu. Sebelumnya kita akan lihat kompetensi dasar 3.1 kelas 10, yaitu memahami pengetahuan dasar sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berfungsi untuk mengkaji gejala sosial di masyarakat. Nah, sekarang indikator pencapaian kompetensi ya pada kesempatan ini adalah Ananda diharapkan dapat mendeskripsikan sosiologi sebagai ilmu. Yang kedua, mendeskripsikan sosiologi menurut para ahli. Terus mendeskripsikan objek kajian sosiologi, ciri-ciri dan sifat-sifat sosiologi, dan mengidentifikasi data tentang realitas sosial. Materi pembelajaran kita kali ini yaitu pengertian, ciri-ciri, objek kajian, serta metode-metode dalam sosiologi. Baik anak ibu, kita akan lihat pengertian sosiologi ya menurut para ahli. Di antaranya, menurut Emil Durkheim, sosiologi mengatakan bahwa sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial, yaitu fakta-fakta yang berisikan cara bertindak, berpikir, dan berperasaan di luar individu. Fakta-fakta tersebut merupakan kekuatan untuk mengendalikan individu. Yang kedua, menurut Pitirim A. Sorokin, mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan timbal balik antara aneka ragam gejala sosial. Selanjutnya adalah menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan sosial. Nah, kita lihat sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Kita tahu bahwa ilmu pengetahuan manusia pada dasarnya berasal dari rasa keingintahuan yang besar. Keingintahuan itu didasarkan pada hasrat manusia untuk mencari kebenaran yang hakiki, sehingga pencarian manusia itu tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun. Ya, perhatikan bagan berikut. Pengetahuan, ya, ini berasal dari rasa ingin tahu. Ya, selanjutnya mencari kebenaran, ya. Dan ini tidak akan pernah berhenti ya sampai kapanpun, karena ada sifat manusia itu adalah curiosity atau kuriositas, rasa keingintahuan. Nah, sekarang tidak semua pengetahuan itu merupakan ilmu ya. Jadi pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan menggunakan kekuatan pemikiran dapat disebut ilmu pengetahuan. Selain itu, ilmu pengetahuan juga harus selalu dapat diperiksa atau dikontrol dengan kritis oleh setiap orang yang mengetahuinya. Ilmu pengetahuan memiliki beberapa unsur pokok yang terbangun atau tergabung dalam satu kebulatan, yaitu yang pertama, pengetahuan atau knowledge, yang kedua, tersusun secara sistematis, yang ketiga, menggunakan pemikiran, yang keempat, dapat dikontrol. Dan perhatikan bagan berikut ini ya. Nah, jadi
bahwa pengetahuan itu adalah dikatakan ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang bersifat sistematis, menggunakan pemikiran dan dapat dikontrol. Itulah ilmu pengetahuan. Ya. Nah, sekarang kita lanjut. Ya, kita sepakat bahwa di sosiologi ini adalah seperti tadi, ya, seperti bagian tadi dikatakan ilmu pengetahuan karena sosiologi merupakan pengetahuan yang terbangun secara sistematis, ya, menggunakan pemikiran-pemikiran serta dapat dikontrol. Jadi sosiologi termasuk ilmu pengetahuan. Nah, sekarang kita lihat apa sih ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu? Yang pertama, sosiologi itu memiliki ciri empiris, ya, yaitu kajian tentang masyarakat didasarkan pada hasil observasi atau pengamatan, tidak spekulatif dan hanya menggunakan akal sehat, ya. Jadi bukan dugaan-dugaan. Jadi kajian sosiologi ini adalah didasarkan pada hasil pengamatan atau observasi. Yang kedua, ciri sosiologi yang kedua yaitu, ya, ini contoh ya, contoh gambar-gambar kenapa sosiologi itu dikatakan memiliki ciri empiris. Kita lihat ada gambar konflik, kerusuhan, bagaimana gambar yang kedua ini adalah interaksi di sebuah pasar, ya, dan ini bisa kita lihat, bisa kita amati, ya, kita bisa observasi, ya, bahwa dari kedua gambar ini adalah merupakan sebuah realitas sosial yang merupakan data empiris, ya, dalam sosiologi. Selanjutnya adalah ciri yang selanjutnya adalah teoritis. Apa sih teoritis itu? Ya, teoritis adalah berusaha menyusun abstraksi dari hasil observasi dan memiliki tujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat. Contoh, ya, kita hasil observasi dari misalnya keteraturan di pasar, lapisan masyarakat, kehidupan suatu kelompok atau etnis, aktivitas masyarakat, ya, dan seluruh dinamika dalam masyarakat. Terus prosesnya ada contoh, ada kenaikan harga barang, ya, di lapisan sosial itu ketidakadilan, ya, penjarahan wilayah, konflik SARA, ya, serta seluruh proses atau seluruh permasalahan dalam masyarakat. Nah, konsekuensinya apa? Maka dari hasil observasi seperti di kotak paling ujung, prosesnya di tengah, maka konsekuensinya bisa terjadi konflik dan kerusuhan masyarakat. Selanjutnya adalah ciri yang ketiga, yaitu sosiologi itu memiliki ciri kumulatif, bahwa teori-teori sosiologi dibentuk berdasarkan teori-teori yang sudah ada sebelumnya, dalam arti memperbaiki, memperluas, dan memperhalus teori-teori yang lama, ya. Jadi sosiologi itu, ya, dibentuk dari teori-teori yang sudah ada, diperbaiki, diperluas, ya, diperhalus dari teori-teori yang lama, ya, disesuaikan dengan kondisi kekinian. Oke. Selanjutnya, ciri yang keempat yaitu non-etis, ya, bahwa sosiologi itu bukan mencari baik buruknya suatu fakta, ya, tetapi menjelaskan fakta-fakta tersebut secara analitis. Nah, perhatikan bagan berikut ini. Oke, dari bagan yang Ibu sampaikan di sini terlihat bahwa kita lihat, ya, objek kajian sosiologi ini adalah sebuah realitas sosial. Terkait dengan non-etis ini adalah bahwa dalam masyarakat kita tidak melihat baik buruk sebuah kenyataan sosial, tapi dalam sosiologi cenderung melihat bagaimana atau apa sih yang menyebabkan permasalahan itu terjadi, ya. Maka setelah dilihat, kita akan analisa secara analitis, ya, apa penyebabnya, kenapa itu terjadi, apa dampaknya, bagaimana dalam
pemecahan atas permasalahan yang terjadi tersebut. Nah, oke. Selanjutnya kita lihat objek kajian sosiologi. Yang pertama adalah objek material, yaitu kehidupan sosial, gejala sosial, serta aspek hubungan antar manusia. Terus objek formal, manusia sebagai makhluk sosial atau masyarakat. Artinya apa? Objek kajian sosiologi adalah terkait dengan manusia dan hubungan sosialnya, ya, atau tentang gejala-gejala sosial, tentang kehidupan sosial, bukan gejala-gejala alam, bukan gejala-gejala contoh gunung meletus, itu bukan kajian sosiologi, ya. Tapi bagaimana masyarakat terdampak terhadap gunung meletus itu juga itu menjadi kajian sosiologi. Ingat bahwa objek kajian sosiologi adalah hubungan antar manusia serta segala hal yang berkaitan dengan proses hubungan tersebut, ya. Jadi intinya objek kajian sosiologi adalah manusia sebagai makhluk sosial atau sebagai bagian dari anggota masyarakat. Kita lanjut. Metode-metode sosiologi, ya. Yang pertama adalah metode kualitatif, ya, yaitu metode historis, komparatif, dan metode studi kasus. Metode kualitatif ini adalah metode yang berkaitan dengan kata-kata atau berkaitan dengan pendapat, berkaitan dengan bukan berkaitan dengan angka-angka, ya. Artinya lebih bersifat bagaimana pendapat atau pandangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan gejala-gejala sosiologi. Terus yang selanjutnya adalah metode kuantitatif atau metode statistik, ini berkaitan dengan angka-angka, ya. Sedangkan metode lainnya adalah deduktif, induktif, empiris, rasional, dan fungsional. Oke, kita lihat selanjutnya adalah sifat hakikat sosiologi. Yang pertama, bahwa sosiologi itu adalah merupakan ilmu sosial, ya, bukan ilmu eksakta atau bukan ilmu pengetahuan alam, tapi ilmu sosial. Yang kedua, merupakan ilmu pengetahuan yang normatif, ya, berkaitan dengan kaidah-kaidah dalam masyarakat. Yang ketiga adalah merupakan ilmu pengetahuan yang umum. Yang keempat, merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak, ya. Yang kelima, bertujuan menghasilkan pengertian dan pola umum masyarakat, ya. Kita lihat konsep realitas sosial. Yang pertama, masyarakat, keluarga, kekerabatan, perkumpulan atau asosiasi, ya, organisasi sosial berupa kelompok sosial, lembaga sosial, dan dinamika sosial. Selanjutnya, silahkan Anda pahami atau lihat gambar-gambar di bawah ini, bahwa dalam gambar ini menunjukkan realitas sosial yang sedang ada di tengah-tengah kita saat ini, dan sosiologi sebagai sebuah disiplin ilmu murni bertugas mengungkapkan realitas sosial ini agar pemerintah sebagai motor penggerak pembangunan dapat melakukan antisipasi dan perubahan sekaligus menjaga keteraturan sosial yang kita idam-idamkan. Semoga sosiologi sebagai ilmu dapat memberikan kontribusi yang besar bagi kesejahteraan umat manusia. Dan dengan ditayangkannya gambar-gambar berikut, kita akhiri materi kali ini, dan insya Allah kita akan sambung dengan materi-materi yang lebih menarik selanjutnya. Untuk itu, selamat belajar, ya, dan jangan lupa kerjakan LKPD yang sudah Ibu kirim di Microsoft Teams. Dan Ibu yakin Anda semua dapat bertanggung jawab dan mengumpulkan tugas-tugas yang Ibu berikan tepat waktu. Terakhir, oke, mari sama-sama kita berdoa. Semoga Corona cepat berlalu dan kita segera bisa bertemu. Hendak ke pasar, ya, membeli tomat, ya, tomat dimasak di atas pinggan. Semoga yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk bekal
di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.